Belakang aku guys, lihat dong. Oh my goodness, sekarang aku lagi di freeze. Ini udah mati rasa, lagi tunggu dokternya datang. So nanti aku harus kasih tahu ya, aku habis berapa total operasiku. Hari keempat, sekarang jadi biru-biru nih, belum sembuh juga, lama banget ya. Today is the day. Hai, aku sekarang sudah di kliniknya. Sekarang lagi mau siap-siap habis dari gosong dulu. And then nanti aku akan prosedurnya itu jam 1. Jadi operasinya itu operasi kecil guys. Jadi sedikit untuk di gam lain aku di lantai bawah. Itu kayak apa ya, turun gitu loh. Terus jadi mesti nanti mau di cover, jadi nanti habis ini gigi aku akan dibius. So habis ini aku akan lihat aku akan bayar berapa biayanya. Sudah selesai, sekarang lagi mau nunggu obat aku karena dikasih prescription. Ini udah mulai kelihatan bengkak nih sebelah sini. Oh, katanya sih bakal 2-3 jam ya. Merasa sakit banget. So nanti aku harus kasih tahu ya, aku habis berapa total operasiku. Aku nggak berani buka sih, sakit. Hari keempat, sekarang jadi biru-biru nih, belum sembuh juga, lama banget ya. Hari ini harusnya masih kerja, tapi aku gak bakal kerja karena sakit. Oke, itu update-nya hari ini, hari keempat, habis operasi gam. Udah kayak dipukulin orang. Halo. Nah, aku mau update hari ini soal kemarin aku pernah, kalau yang lihat follow Instagram aku, kemarin aku ada update soal aku baru surgery. Nah, jadi aku mau cerita aja sedikit surgery-nya soal apa, terus berapa biayanya, karena kan biasanya itu yang paling kita takutkan kan, kalau biaya surgery gitu mahal gak sih? Nah, kita mulai aja, let's go. Kemarin itu minggu lalu tepatnya, jadi hari ini tepat hari ke-7, which is seminggu. Dan sekarang kalau kalian melihat itu aku masih ada lebam di sini, lihat nih. Ini kan nih. Ini udah mendingan sih. Kemarin itu lebih bengkak lagi. Jadi memang kata dokter healing prosesnya itu between seminggu sampai 3 minggu. Tergantung orang masing-masing beda. Nah, operasinya apa sih? Operasinya itu namanya, kalian bisa google, itu namanya graft connective tissue surgery, which is kalau mau bahasa gampangnya itu di gusi. Jadi urusannya itu surgery sama di gusi. Gusinya itu kenapa? Gusinya itu kalau kalian lihat nanti kalau kalian google ya, jadi gusinya itu resesi gitu loh, turun. Which is kalau misalnya kita diamkan itu saat ini nggak bahaya, tapi kedepannya beberapa tahun kita nggak pernah tahu kata dentisnya itu kapan, tapi bisa kemungkinan karena gusinya itu kan buat nahan gigi kan. Nah kalau misalnya dia turun berarti kan akarnya itu jadi nggak kuat nopangnya, jadi one day bisa copot, which is kalau misalnya giginya copot berarti kita harus lebih besar lagi, bakal lebih repot lagi, which is aku harus tanam gigi dan biayanya akan lebih gede lagi. Nah ceritanya gimana? Jadi waktu itu aku ke dentis bersihin karang gigi, karena di sini itu kan gigi itu udah diharusin banget, bukan diharusin, kayak mereka tuh bakal ngecek gitu, telepon, oh udah waktunya bersihin karang gigi nih gitu. Nah waktu itu aku pas kesana terus dia cek, oh kamu gusinya ini aku anjurin untuk ditambal.
Itu bahasa Indonesianya lah ya, bahasa gampangnya, which is nah tapi bukan di dentist yang tempat biasa aku pergi. Jadi dia anjurin ke periodontik, itu khusus untuk yang surgery seperti yang aku lakuin. Nah terus di refer ke sana, and then waktu di refer karena waktu di refer itu aku nanti tinggal tunggu telepon dari orangnya, dari tempat kliniknya. Terus abis itu tinggal cek-cekan lah, tektokan lah kapan bisanya. And then pas hari haknya aku ke sana, tapi sehari sebelumnya dikasih tahu nggak boleh minum alkohol 24 jam sebelum, nggak boleh minum aspirin, nggak boleh apa lagi ya, kayaknya itu sih seingat aku. Terus kalau misalnya nyetir nanti dianjurin kalau bisa tunggu dulu gitu. Nah pas hari H aku kesana, and then udah dikasih tahu dulu. Tadi yang kemarin dia kasih tahu nggak boleh minum aspirin, bla bla, kamu nggak minum aspirin kan, nggak minum alkohol, bla bla, nggak ngerokok kan, gitu. Aku bilang nggak. And then udah prosesnya cuma sebentar, cuma 1 jam. Jadi di freeze itu biusnya itu nggak bius total, cuman bius lokal doang. Jadi dibius, terus itu yang sakit sih sebenarnya. Setelah dibius sih nggak berasa ya, waktu di kotak-katik gitu nggak berasa, cuma waktu dibius kan dibius di bibir lah, di gusi. Sekarang aku lagi di freeze, ini udah mati rasa, lagi tunggu dokternya datang. Belakang aku guys, lihat. Oh my goodness. Terus karena ini ditambal, kalian kan tahu kan gusi itu kan di sekitar mulut kita gini kan, jadi dia harus karena ditambal, jadi dia ngambil gusi di dalam mulut aku, jadi which is dia langit-langit atas aku. Jadi dipotek, terus ditambal di sini, terus dijahit. Nah terus itu selesai. Jadi abis itu selesai dikasih tahu nggak boleh sikat gigi di bagian sini selama 1 minggu, cuma boleh di sebelah sini. Terus dikasih obat kumur, jadi karena nggak bisa sikat gigi terus kan, nggak bisa kayak biasa, jadi dikasih dikasih seminggu nggak boleh sikat gigi sebelah bagian kanan. And then kasih obat kumur, tapi terus abis itu nggak boleh makan peanut, nggak boleh makan semua yang crunchy, which is itu aku nggak bakal bisa lah karena sakit. Jadi kemarin itu aja aku cuman 1 minggu ini cuma bisa makan yang lembut-lembut seperti bubur tepatnya. Apalagi ya, udah makannya yang gampang aja lah, jadi nggak bisa. Intinya sih kayak dipaksa kamu makan sedikit, berdiet sedikit gitu. Apalagi, nah udah selesai. Nah sekarang yang aku mau, kalian penasaran dong, apa aja sih, biayanya habis berapa? Begini biayanya aku kasih tahu. Nah aku kasih tahu ya kemarin habisnya berapa. Jadi kemarin itu totalnya, jadi waktu itu dikasih tahu, aku minta dulu berapa nih kira-kira, karena kan nanti kalau misalnya nanti ini kaget dong ya kan, kalau misalnya ternyata mahal banget gitu. Oh iya, ini kasih tahu nih, ini kayak setelah selesai dikasih tahu instruction, home care gitu. And then terus ini biayanya, lihat dong berapa. Jadi namanya graft connective tissue, terus 1.600 Canadian dollar, which is itu sekitar kita kaliin 12.000 ya, kalkulator. 1.600 dikali 12.000 segini, jadi hampir 20 juta untuk 1 gusi. Nah, kaget dong. Tapi untungnya, kenapa makanya kalau di sini itu penting banget namanya insurance. Nah, kalian kasih bertanya kan ada Kak OHIP ada di sini. Cuman kalau untuk dentist urusan gigi untuk orang dewasa itu nggak di cover.
Jadi kalau untuk anak kecil sampai kalau nggak salah 17 atau 18 tahun yes di cover. Tapi aku juga nggak tahu di covernya tuh apakah surgery juga di cover ya, aku nggak pernah ngecek. Nah tapi kalau untuk orang dewasa tuh enggak. Jadi harus biaya sendiri kalau nggak punya insurance. Dan untungnya my husband kan kerjanya ada insurance kan, ada benefit. Dan di sini itu kalau ada benefit dari company, dia itu bisa akan nanya kalau misalnya kita ada family, dia akan nanya dependennya ada berapa. Which is kayak aku kan ada 3 dependent, jadi dia ada 3 dependent. Nah tapi kalian bilang oh itu enak banget dong, tapi itu dipotong guys. Jadi sebanyak berapa banyak dependent kalian itu akan dipotong dari gaji kalian. Jadi bukan yang kayak gak dapat gratis aja, biarpun ada dapat insurance nggak dipotong sedikit dari gaji. Jadi separuh kalau nggak salah company-nya juga bayar, and then kayak kasih subsidi, and then staff juga bayar gitu. Nggak banyak sih, cuman ya kalau misalnya dengan nilai segini tuh worth it banget. Nah kenapa, dan kalian penasaran di covernya berapa sih gitu kan. Ini aku liatin yang di covernya itu segini guys, tuh 1447. Nah 1447 berarti aku cuman bayar sedikit banget ya kan, 1600 apa 1447. Jadi aku cuman bayar segini, $153. Which is kalau mau dirupain ya, jadi aku bayar dari 19 juta sampai 20 juta aku cuma bayar 150-an ribu. Gimana guys? Nah jadi buat kalian kalau misalnya di sini cari kerja itu kalau bisa cari benefitnya bagus atau enggak, cari benefitnya itu paling penting. Karena untuk hal-hal yang seperti ini loh, kita kan nggak pernah tahu ya kalau kita ternyata butuh gitu nggak mau juga sebenarnya, cuma kalau kayak gini kan harus mau nggak mau gitu kan. Nah tapi pas sekali ada insurance, which is kita udah berasa lebih aman ya, nggak apa-apa gitu loh, kita tambah sedikit, at least kita ada di cover gitu. Nah itu passagesnya sih kalau mau di sini mencari kerja, cek benefitnya itu bagus atau enggak. Terus itu sih masih suggestion kalau misalnya kalian kerja itu banyak kan orang di sini akan cek company mana yang coveragenya bagus, benefitnya bagus, insurance-nya bagus. Itu oke. Oh ya satu lagi. Nah habis itu kan aku dikasih obat ibuprofen tapi yang gede, dosisnya 600 mg, and then amoxicillin. Nah terus ini kan bayar nggak? Nah ini juga aku ada insurance jadi bayar sedikit, cuman bayar yang sisanya aku dibayar sama insurance. So that's it update-nya mengenai kegusi-gusian. Kalau misalnya ada yang bertanya, silakan bertanya. Jadi kalau misalnya yang belum follow Instagram aku, bisa follow juga Cindo Kanada. Jadi kalian bisa lihat, bisa tahu update-nya. Kalau misalnya aku ada seperti ini loh, yang kecil-kecil. Terus buat kalian yang belum subscribe, please subscribe ya. Support banget buat aku. So thank you buat yang sudah subscribe, yang belum please subscribe, and then share juga ke teman dan saudara kalian, ke keluarga kalian. Oke, thank you guys for watching. See you in the next video. Bye.